Ketika itu waktu saya cari muncul di surah kitab Wahyu 22 ayat 13 dikatakan dia dengan sangat tegas. Jadi Tuhan Yesus ini sangat tegas, dia mengatakan ya dengan tegas, akulah Alfa dan Omega, akulah yang pertama dan akhir, dan aku yang awal dan akhir. Jadi ketika itu saudara, pada waktu itu saya merinding ya, saya merinding. Kok dia yang mengatakan akulah, tapi bukan dia menunjukkan dialah, tapi dengan tegas akulah yang awal dan akhir. Jadi oleh karena itu saya penasaran pada waktu itu saya mencari di mana yang saya cari tahu ajaran Yesus yang diajarkan kepada umatnya yang mengikuti dia. Jadi pada waktu itu saya mencari tahu itu, saya menemukan ajaran yang sangat mulia Pak Edis di surah Matius 5 ayat 44 bahwa kasihilah musuhmu dan berdoa kepada siapa yang menganiaya kamu. Jadi waktu saya temukan ajaran itu Pak Edis, jadi saya mau kaget di situ. Ini tidak pernah di ajaran saya, tidak pernah saya mendengar ajaran seperti ini. Jadi oleh karena itu saya mencari bagaimana dan ini saya karena saya mencari tahu semua. Jadi Yesus ini sehingga nanti di surah Al-Zukhruf ayat 61 dikatakan situ Nabi Isa lah jalan lurus, tapi Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saya waktu itu saya sampai berdebat kepada keluarga saya Pak Edi sama mama saya, sering sampai mama saya dibilang, kau itu harus tahu, kau tanya sama Pak Ustadz, nggak boleh kau menafsirkan sendiri. Itu mungkin kamu salah memahami. Dan saya ikuti apa kata mama saya dan saya bertanya kepada guru. Cuman memang Pak Ustadz saya bertanya itu tidak pernah memuaskan, tidak sesuai dengan dalil yang saya pertanyakan sama dia. Cuman saya gitulah ya. Karena ada perasaan saya iya-iyakan aja. Jadi oleh karena itu saya ini Pak Edis kritis. Saya mencari tahu dan saya banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang sangat mulia di dalam itu. Dan pada waktu itu Pak Edis ada sekitar 2 tahun lebih ya. Tiba-tiba saya karena tidak percaya keluarga saya kepada saya, diam-diam saya kepada keluarga saya pergi dan merantau. Jadi dalam niat saya itu saya mencari gereja untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu dialah Tuhan yang benar. Jadi pada waktu itu Pak Edis saya mendatangi gereja Pak Edis, saya cari gereja terdekat dan ya puji Tuhan pada waktu itu ya ada ketemu sama pendeta dan dibilangnya pada waktu itu saya pada waktu di pintu gereja itu ada seorang ibu-ibu dan saya tanya ada pendeta nggak Bu? Jadi pada waktu itu ibu itu ya sangat baik dan menerima, dipanggilnya lah seorang Pak Pendeta dan dia tanya kepada saya kenapa. Saya bilang sama dia, Pak saya mau dibaptis. Jadi Pak Pendetanya baik, dikasih saya duduk dan ditanya kenapa kamu mau minta dibaptis, emangnya Bapak belum pernah dibaptis. Saya bilang sama dia, saya ini Pak belum pernah dibaptis ya. Karena saya ini Islam. Jadi saya bilang Islam, langsung kaget Pak Pendetanya ini. Jadi kaget, dia berceritalah kenapa dan saya jelaskan bahwa saya mengikut Tuhan Yesus ini dengan sungguh-sungguh dan saya sudah mencari tahu dia siapa dan saya percaya bahwa dialah Tuhan yang benar. Jadi oleh karena itu dijawablah oleh Pak Pendeta, oke saudaraku kalau kayak gitu, kalau memang betul lu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau sekarang kita tidak bisa, walaupun Bapak sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi itu tidak bisa kami langsung terima begitu. Tapi harus kau melalui pengajaran dulu, harus tahu kau arti baptis dan harus kamu mengenal Tuhan Yesus itu siapa sebenarnya. Jadi dalam waktu itu Pak Edis, saya jujur aja, pada waktu itu Pak Pendetanya bilang kayak gitu, tidak dibaptis. Jadi dalam pikiran saya ini kenapa saya ditolak Pak Pendeta? Apakah dia tidak percaya kepada saya? Jadi saya tidak tahu, karena di dalam keimanan saya dulu, asal ada orang yang datang ke masjid untuk percaya kepada Nabi Muhammad, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat udah sah. Jadi ini saya merasa ditolak pada waktu itu. Padahal bukan itu maksud Pak Pendeta, tapi pikiran saya terbelok pada waktu itu, berarti Pak Pendeta yang tidak percaya. Dan karena saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengikuti apapun yang dikatakan oleh Pak Pendeta.
saya mencari tahu apa yang dimaksud pengajaran ini, dan pada waktu itu dijelaskan inilah arti baptis, perbuatan yang lama yang tidak baik dan ditinggalkan menjadi perbuatan yang baik. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu Pak Edis, saya diajarkan, saya dibaptis, dan saya merasakan waktu saya dibaptis itu Pak Edis, ya, ada kelebihan sesudah saya dibaptis itu dengan 1 minggu kemudian. Ketika saya membaca ulang Alkitab, baru saya mengerti apa firman Tuhan. Jadi pada waktu itu belum saya dibaptis, walaupun saya diajarkan dan saya tidak pernah paham. Jadi ketika saya dibaptis ada berupa perbedaan Pak Edis. Jadi itu saya sekarang ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Tapi ngomong-ngomong, Bang. Oke, tapi ngomong-ngomong, ini abang bukannya lagi di masjid? Bukan, ini di rumah. Oh, tapi rumahnya macam masjid rumahnya. Oh, terus bagaimana tanggapan keluarga? Ya, tanggapan keluarga sampai sekarang saya, karena ini baru saya percaya kepada Tuhan. Memang udah lama saya percaya, cuman masih ragu-ragu karena masih belum berani kepada keluarga. Jadi karena ketika itu Pak Edis, karena saya sangat percaya Pak Edis, saya keluar Pak Edis, saya merantau. Dengan alasan saya, daripada saya berkelahi sama keluarga saya, lebih bagus saya diam-diam merantau. Jadi alasan saya merantau, dan itu niat saya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi sampai sekarang saya Pak Edis, keluarga saya itu memang saya ditolak dan dikatakan bahwa kamu itu tidak waras dan apa. Itu kan Yesus itu kan manusia. Kenapa kau percaya sama itu, sama orang-orang Kristen itu? Jadi daripada saya istilahnya berdebat sama keluarga saya, makanya saya merantau Pak Edis. Saya mencari kerja, bekerja sama orang Pak Edis. Walaupun kami di kampung ada rumah dan ada kebun sedikit, tapi saya tidak peduli itu Pak Edis. Tapi bukan artinya tidak sayang sama saya sama keluarga. Tapi saya prioritaskan Tuhan dulu. Betul. Harus lebih dekat Tuhan dulu, karena Tuhan itu bagi saya itu maha kuasa. Jadi ketika nanti itu ya, karena saya percaya itu nanti saya percaya bahwa keluarga saya itu nanti akan dijamah oleh Tuhan Yesus. Jadi saya berdoa terus Pak Edis.